Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Umar dengan NIM 253200369. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya tentang aspek-aspek agronomi lingkungan dalam pembuatan aplikasi bencana lingkungan. Langsung saja saya presentasikan. Yang pertama, agronomi dari sisi sistem tentang bencana alam, yaitu dari paper on the usability of smartphone apps in emergencies and HCI analysis of BDACS mobile and smart ratio apps oleh Parvaneh, Sarsar, dan kawan-kawan. Paper ini menjelaskan tantangan HCI dalam situasi darurat di mana desain-desain harus mendukung pengguna yang mengalami stres tinggi sehingga membutuhkan antarmuka yang sangat sederhana. Tapi di paper ini juga ada tantangannya, yaitu pengurangan kompleksitasi. UI harus sederhana, informasi harus disajikan secara ringkas agar pengguna bisa menyerap informasi dengan cepat dan memutuskan tindakan dalam hitungan detik. Yang kedua, prioritas tugas utama. Aplikasi tidak boleh mengalihkan perhatian tim penyelamatan dari tugas utama mereka. Interaksi dengan aplikasi harus seminimal mungkin atau efisien. Dan yang kedua, juga dari sisi sistem, dari paper analisis dan perancangan sistem pengumpulan data bencana alam oleh HR Pratama dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Paper ini juga membahas bagaimana aplikasi mobile harus dirancang agar data yang dikumpulkan dari lapangan dapat diterima secara akurat oleh instansi terkait meskipun dalam kondisi infrastruktur yang terbatas. Ini juga ada masalah utama yang diangkat. Paper ini berangkat dari keterlambatan informasi saat terjadi bencana alam. Seringkali data korban atau kerusakan yang masuk ke instansi terkait tidak akurat atau terlambat karena proses pelaporan yang masih manual atau tidak terintegrasi. Hal ini menghambat kecepatan proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Dan solusi yang ditawarkan di paper tersebut yaitu masyarakat atau user mobile, memberikan kemudahan bagi warga di lokasi bencana untuk melaporkan kejadian secara real time, lengkap dengan koordinat lokasi dan foto kondisi lapangan. Yang kedua, juga ada pihak berwenang, admin web, menyediakan dashboard visual bagi petugas untuk melihat persebaran titik bencana secara cepat di peta sehingga prioritas bantuan bisa ditentukan dengan lebih objektif. Lanjut, yang terakhir dari sisi lingkungan tentang bencana alam, yaitu saya ambil dari paper Disaster Agronomics, a Human Factor Approach to Address Escalating Challenge from Disaster dibuat oleh J. Kim. Inti paper ini juga memperkenalkan model disaster agronomics yang menekankan bahwa alat teknologi harus menjembatani kebutuhan antara lingkungan bencana yang ekstrim, yaitu gelap, bising, sinyal buruk, dengan strategi penyelamatan. Dan konsep disaster juga dia memperkenalkan atau memperkuat istilah disaster agronomics, berpendapat bahwa dalam situasi darurat prinsip ergonomi tradisional harus diadaptasi. Agronomi bukan lagi sekedar kenyamanan duduk di kantor, melainkan tentang kelangsungan hidup dan efisiensi di bawah tekanan ekstrim. Dan ini juga ada fokus pada faktor manusia, yaitu yang pertama kelelahan fisik dan mental. Tugas medis atau relawan yang bekerja terus-menerus, beban kerja yang tinggi, harus mengambil keputusan cepat dengan informasi yang terbatas dan berubah-ubah. Kondisi lingkungan yang berbahaya. Yang ketiga, pengguna APD atau alat pelindung diri yang membatasi gerak dan komunikasi. Ini sangat relevan dengan aspek lingkungan dalam pertanyaan Anda. Tapi pentingnya desain sistem yang resilient ini, yaitu Kim menjelaskan bahwa sistem harus dirancang untuk mentoleransi kesalahan. Artinya jika pengguna melakukan kesalahan karena panik atau lelah, sistem harus memiliki mekanisme pencegahan atau pemulihan yang cepat agar tidak berakibat fatal. Sekian presentasi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.